Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bagong Cerpen. Untuk kisah kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Misteri Hantu Stasiun Lama. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Malam itu aku hanya ingin mengejar kereta terakhir, tapi apa yang kulihat di peron kosong benar-benar sulit kulupakan. Namaku Reno. Sebagai pekerja di Jakarta, aku sering pulang larut malam. Suatu hari jadwalku kacau karena lembur. Aku baru tiba di stasiun sekitar pukul 11 malam, berharap bisa mengejar kereta terakhir. Stasiun itu sudah sepi, hanya ada beberapa petugas yang berjaga. Saat aku menunggu, aku melihat sesuatu di ujung peron. Seorang wanita berambut panjang berdiri sendirian, mengenakan pakaian sederhana seperti kemeja putih dan rok panjang. Awalnya aku tak terlalu memerhatikan, tapi lama-lama aku merasa ada yang aneh. Dia berdiri diam, tidak bergerak sedikit pun. Aku penasaran dan melirik ke arah petugas. Salah satu petugas menyadari tatapanku dan langsung menghampiri. "Mas, jangan terlalu dekat ke ujung peron ya," katanya. Aku mengangguk, meski tak mengerti alasannya. Kereta pun tiba, dan aku segera naik. Namun saat kereta mulai berjalan, aku tak sengaja menoleh ke arah tempat wanita tadi berdiri. Anehnya, dia masih di sana, tanpa ekspresi, seolah tidak peduli dengan kereta yang baru saja lewat. Esoknya, aku bercerita kepada temanku yang sering menggunakan stasiun itu. Dia hanya tersenyum kecil. "Oh, mungkin itu Mbak Yuni," katanya santai. Dia itu pedagang di stasiun dulu, sering bantu orang yang kesulitan cari tiket. Tapi dia meninggal beberapa tahun lalu karena kecelakaan kereta. Aku terdiam antara percaya dan tidak. Tapi menurut temanku, banyak orang yang pernah melihat sosok seperti itu, biasanya saat malam-malam sepi. Tidak ada yang merasa terganggu, karena katanya, dia hanya ingin memastikan semua orang selamat. Sejak kejadian itu, aku selalu merasa tenang saat melewati stasiun itu. Seolah ada seseorang yang diam-diam memperhatikan dan menjaga. Setelah kejadian itu, aku tak pernah melihat sosok wanita itu lagi. Tapi, cerita tentang dia terus menghantuiku, dengan cara yang justru membuatku penasaran. Beberapa minggu setelah kejadian itu, aku sengaja datang lebih malam ke stasiun yang sama. Bukan karena kereta terlambat, tapi aku ingin memastikan sesuatu. Aku duduk di bangku peron, memperhatikan setiap sudut. Hingga pukul 11 malam, suasana terasa hening. Hanya ada suara mesin kereta dari kejauhan. Saat aku hampir menyerah, tiba-tiba aku mendengar suara langkah kaki. Pelan, teratur, dan mendekat dari arah ujung peron. Ketika aku menoleh, aku melihat sosok wanita itu lagi. Dia berjalan pelan, tanpa ekspresi seperti sedang mencari sesuatu. Aku mencoba menguatkan diri. "Mbak, cari siapa?" Tanyaku dengan suara gemetar. Anehnya, dia berhenti sejenak lalu menoleh ke arahku. Tapi yang membuatku terkejut, wajahnya terlihat biasa saja, bukan sosok menyeramkan, seperti yang sering diceritakan. Dia tidak menjawab, hanya menunjuk ke arah kereta yang baru saja tiba. Aku mengikuti arah tunjukannya, dan tiba-tiba terdengar suara petugas stasiun berteriak, "Hati-hati, Mas. Jangan terlalu dekat." Aku tersadar, ternyata aku berdiri terlalu dekat dengan rel tanpa aku sadari. Langkahku mundur refleks, dan kereta lewat dengan kecepatan tinggi. Saat aku kembali melihat ke arah wanita itu, dia sudah tidak ada. Esoknya aku kembali menceritakan kejadian itu kepada temanku. Kali ini dia terlihat lebih serius. Katanya, Mbak Yuni itu memang sering muncul kalau ada orang yang hampir celaka. Dia selalu menjaga agar tidak ada yang mengalami nasib seperti dia. Aku terdiam. Sejak malam itu, aku merasa memiliki utang terima kasih pada sosok yang sebelumnya hanya aku dengar dari cerita. Dia bukan sekadar bayangan di stasiun lama. Dia adalah penjaga tak terlihat bagi mereka yang lupa berhati-hati. Setelah pertemuan terakhir itu, aku merasa ada sesuatu yang harus aku lakukan. Tapi apa? Rasa penasaran bercampur rasa terima kasih terus menghantui pikiranku.
Seminggu kemudian, aku memutuskan untuk bertemu kembali dengan petugas stasiun yang pernah memperingatkanku. Aku ingin tahu lebih banyak tentang sosok wanita itu. Saat aku bertanya, dia terlihat ragu untuk menjawab, namun setelah aku bersikeras, dia akhirnya bercerita. Mbak Yuni itu orang baik, Mas. Sebelum kejadian itu, dia suka bantu orang-orang yang kesulitan, terutama penumpang yang tersesat atau nggak punya tiket, tapi petugas itu berhenti, menarik napas panjang. Tapi apa Pak, desakku. Dia meninggal waktu malam hujan deras persis di peron tempat Mas lihat dia. Malam itu dia sedang bantu seorang ibu yang hampir tertinggal kereta. Tapi saat dia mencoba mengambil tas ibu itu yang jatuh di dekat rel, kereta lewat terlalu cepat. Aku tercekat mendengar cerita itu. Jadi itulah alasan dia sering terlihat di peron. Seolah dia tidak pernah meninggalkan tugasnya. Malam itu aku memutuskan untuk kembali ke stasiun. Kali ini, bukan untuk mencari bayangan, melainkan untuk memberikan penghormatan. Aku membawa seikat bunga dan meletakkannya di ujung peron, tepat di tempat aku pertama kali melihat sosoknya. Saat aku berdiri di sana, angin malam berhembus lembut. Aku tidak melihat apapun, tapi rasanya ada kehadiran yang sulit dijelaskan. Suasana di peron terasa hangat, bukan lagi menakutkan. Aku menutup mataku dan berdoa, berharap dia bisa tenang. Tapi di tengah keheningan, aku mendengar suara langkah kaki pelan di belakangku. Suara langkah kaki itu semakin mendekat, membuat bulu kuduku meremang. Tapi aku menolak untuk berbalik. Aku berdiri diam, berusaha mengendalikan napas. Langkah itu berhenti tepat di belakangku. Hening, hanya suara angin malam yang berbisik di antara kami. Akhirnya aku memberanikan diri untuk berkata, Mbak Yuni, kalau memang itu benar, Mbak. Terima kasih, saya nggak tahu apa jadinya. Kalau malam itu Mbak nggak memperingatkan saya. Tidak ada jawaban. Aku menoleh perlahan dan yang kulihat hanyalah peron kosong. Namun di tempat aku meletakkan bunga tadi ada sesuatu yang berubah. Bunga itu tampak seperti disentuh, sedikit bergeser dari posisi awalnya. Aku mencoba berpikir logis, mungkin angin. Tapi angin malam itu tidak cukup kencang untuk memindahkan bunga yang cukup berat. Aku menarik napas panjang dan melangkah pergi, merasa lega sekaligus bingung. Hari-hari berikutnya, aku masih melewati stasiun itu seperti biasa. Tapi ada yang berbeda. Setiap kali aku berada di peron, aku merasa seperti dia mengawasi dari jauh. Tidak ada suara langkah kaki atau bayangan lagi. Hanya rasa nyaman yang sulit dijelaskan. Hingga suatu malam seorang penumpang lain menghampiriku di peron. Mas, maaf, tadi lihat wanita di ujung sana enggak? Berpakaian putih, rambut panjang. Tanyanya dengan nada panik. Aku tersenyum kecil dan menjawab, enggak Mas, tapi kalau Mas lihat, mungkin dia cuma memastikan kita aman. Penumpang itu terdiam, lalu berjalan menjauh dengan wajah bingung. Sejak saat itu aku sering mendengar cerita serupa dari penumpang lain. Seolah-olah Mbak Yuni tetap menjaga peron itu, memastikan tidak ada yang terluka atau celaka. Entah kenapa, aku merasa punya tanggung jawab untuk menceritakan kisahnya kepada siapapun yang bertanya. Dan malam-malamku di stasiun lama ini tidak pernah terasa sepi lagi. Semakin lama aku tinggal di Jakarta, semakin sering aku bertemu orang-orang yang menceritakan hal-hal aneh tentang stasiun itu. Seperti ada yang menarikku kembali ke sana. Dan rasanya, aku tidak bisa berhenti memikirkan Mbak Yuni. Suatu malam, setelah bekerja hingga larut, aku kembali ke stasiun. Seperti biasa, peron itu sepi. Hanya ada beberapa orang yang menunggu kereta terakhir. Aku duduk di bangku peron, merenung. Aku ingin sekali berbicara lebih banyak tentang Mbak Yuni, tetapi siapa yang bisa aku ajak bicara? Tiba-tiba seseorang menghampiriku. Seorang pria paruh baya dengan wajah lelah dan pakaian rapi. Mas, bisa tanya? Tanyanya dengan suara pelan. Aku mengangguk, merasa heran kenapa dia bertanya padaku di tengah malam yang sepi. Ada yang aneh di sini ya? Tanyanya lagi, matanya melirik ke sekitar. Saya sudah beberapa kali lewat stasiun ini, tapi selalu merasa ada yang mengikuti. Aku terdiam. Maksud Mas, seperti apa? Pria itu menggelengkan kepala seolah ragu. Saya nggak tahu. Tapi setiap kali saya lewat sini, saya merasa ada yang memperhatikan. Dulu saya sering lihat seorang wanita di ujung peron berdiri diam.
Terkadang dia tidak terlihat jelas, tapi saya yakin dia ada di sana. Aku mengenyitkan dahi. Wanita seperti apa, Mas? Rambutnya panjang, pakai kemeja putih, rok panjang. Seperti wanita yang dulu saya lihat di sini, katanya sambil melangkah lebih dekat ke arahku. Aku menelan ludah. Ternyata bukan hanya aku yang melihatnya. Aku tak bisa menjelaskan apa yang kurasakan. Mungkin ini hanya kebetulan atau ada sesuatu yang lebih besar di balik ini. Pria itu melanjutkan, dulu dia selalu muncul saat kereta datang, seperti dia ingin memastikan semua orang aman. Tapi suatu malam dia hilang begitu saja. Saya mencari-cari, tapi tidak ada siapa-siapa. Perasaan yang menguasai diriku begitu campur aduk. Apakah benar ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar penampakan biasa? Aku merasa seperti tidak sendiri lagi. Dan aku mulai merasa ada sesuatu yang belum terungkap. Apa Mas pernah melihatnya lagi? Tanyaku berusaha menyembunyikan kegelisahan di dalam hati. Tidak. Sejak malam itu saya tidak pernah melihatnya lagi. Tapi kadang saya merasa seolah dia masih di sini mengawasi. Aku mengangguk pelan, merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar cerita biasa di balik semua ini. Malam itu aku kembali ke peron dengan perasaan yang berbeda. Aku tidak tahu kenapa, tetapi rasanya seperti ada ikatan yang menghubungkanku dengan wanita itu. Sebuah ikatan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Hari-hari berlalu, namun perasaan aneh itu tetap menyelimuti aku. Rasanya seperti ada kekuatan yang menarikku untuk kembali ke stasiun, untuk mencari tahu lebih banyak tentang Mbak Yuni dan kisahnya yang belum sepenuhnya aku mengerti. Pukul 11 malam aku kembali ke stasiun, kali ini sendirian. Tak ada alasan tertentu, hanya ingin merasakan kembali suasana yang sudah beberapa kali membuatku tertegun. Aku duduk di bangku yang sama, dengan bunga di tangan, untuk memberi penghormatan lagi. Rasanya aku ingin tahu lebih banyak apakah ada yang bisa kutemukan. Hampir setengah jam berlalu, suasana masih sama, sunyi, kecuali suara kereta yang datang sesekali. Tiba-tiba, aku merasakan sesuatu yang tak biasa. Ada suara-suara yang samar, seperti desahan napas pelan di dekatku. Aku menoleh cepat, tapi hanya ada bayangan kereta yang melintas. Tapi, ketika kereta itu lewat, aku melihat sesuatu di sudut mata. Di ujung peron, di bawah cahaya lampu yang redup, ada seorang wanita dengan rambut panjang yang tampak berdiri, seolah dia sedang menunggu sesuatu. Jantungku berdebar kencang. Apakah ini Mbak Yuni lagi? Kenapa dia hanya berdiri diam seperti itu? Aku melangkah pelan menuju tempat itu. Namun semakin dekat aku, semakin samar sosok itu terlihat, seakan menjauh dari cahaya lampu. Aku berhenti sejenak dan mencoba mengumpulkan keberanian. Mbak, kalau memang itu Mbak, bolehkah saya berbicara? Tak ada jawaban. Sosok itu hanya diam seolah tidak mendengar. Tapi anehnya, aku merasakan ada getaran di udara, sesuatu yang menandakan bahwa dia masih ada di sana. Aku melangkah lebih dekat lalu berhenti beberapa langkah dari sosok itu. Sejenak aku merasa bingung. Seolah-olah ada dua dunia yang berbeda yang berinteraksi di tempat yang sama. Aku mencoba bertanya lagi, apa yang bisa saya bantu? Apa yang Mbak inginkan? Tiba-tiba, angin malam bertiup kencang, seolah menjawab pertanyaanku. Sosok itu bergerak sedikit menghadapku dan aku melihatnya tersenyum. Namun senyuman itu bukanlah senyuman yang menenangkan. Ada kesan aneh, seolah dia tahu sesuatu yang aku belum tahu. Sebelum aku sempat bertanya lagi, sosok itu menghilang begitu saja, seperti ditelan kegelapan. Aku terdiam, merasakan sesuatu yang lebih besar dari yang aku duga. Siapa dia sebenarnya? Kenapa dia selalu muncul di peron ini? Apakah ada pesan yang ingin dia sampaikan? Dan sebelum aku bisa memikirkan jawabannya, aku mendengar langkah kaki di belakangku. Kali ini jauh lebih dekat. Aku menoleh dengan cepat, tetapi yang kulihat adalah seorang wanita yang tampak bingung, mencari seseorang. Mbak, ada yang bisa saya bantu? Tanyaku, semakin merasa cemas. Wanita itu berhenti sejenak dan menatapku. Mas, saya sudah sering datang ke stasiun ini, tapi ada satu hal yang nggak bisa saya lupakan. Katanya pelan, suaranya bergetar. Aku menunggu, rasa penasaran semakin memuncak. Apa itu? Wanita itu menatapku tajam. Saya merasa ada yang mengikutiku.
Setiap kali saya lewat sini, saya selalu merasa seperti ada yang menunggu. Wanita itu masih berdiri di depanku, matanya penuh kecemasan. Suasana di sekitar peron terasa semakin mencekam, seolah malam itu terasa lebih lama dari biasanya. Rasa penasaran yang menggebu di dalam diriku tidak bisa lagi ditahan. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ada apa, Mbak? Apa yang sebenarnya terjadi di stasiun ini? Tanyaku dengan suara yang berusaha tetap tenang, meskipun hatiku mulai berdebar tak menentu. Wanita itu menghela napas panjang sebelum menjawab, "Saya sudah beberapa kali melihatnya." "Mas, wanita dengan pakaian putih itu?" "Dia selalu muncul setiap kali saya lewat sini, seolah-olah dia sedang menungguku. Saya merasa dia tahu saya ada di sini." Aku terkejut mendengarnya. Ini pertama kalinya ada orang lain yang menceritakan hal yang sama seperti yang aku alami. Tetapi ada satu hal yang lebih aneh lagi. "Mbak, apakah Mbak tahu siapa dia?" Tanyaku berusaha menggali lebih dalam. Wanita itu mengangguk perlahan. Dia seorang perempuan yang pernah bekerja di stasiun ini. Nama dia Yuni. Sudah lama sekali, sekitar 5 tahun yang lalu dia meninggal di sini, di peron ini. Aku menatapnya bingung, tidak sepenuhnya memahami. Meninggal di sini? Apa yang sebenarnya terjadi? Wanita itu tampak ragu sejenak, lalu melanjutkan, "Waktu itu, Mbak Yuni sedang menolong seorang penumpang yang jatuh di dekat rel. Saat dia mencoba membantu, kereta datang begitu cepat dan dia tertabrak. Aku merasakan perasaan berat menyelimutiku. Jadi apakah dia masih ada di sini? Apakah dia menjaga stasiun ini?" Wanita itu mengangguk lagi. "Saya tidak tahu. Tapi setiap kali saya lewat, saya selalu merasa dia ada di sini. Memastikan tidak ada yang terluka atau bahkan mengingatkan kita akan sesuatu." Aku terdiam sejenak, mencerna semua informasi yang baru saja aku dengar. Sosok yang aku lihat, Mbak Yuni, ternyata bukan hanya sebuah bayangan yang muncul tanpa alasan. Ada cerita di baliknya, cerita yang sangat dalam dan menyentuh. Tapi Mas, ada sesuatu yang lebih aneh. Setiap kali saya lewat sini, saya merasa ada yang mengawasi, seolah saya harus berhati-hati. Ada beberapa orang yang pernah melihat dia di sini, tapi mereka hanya melihatnya sesaat, lalu dia menghilang. Tambah wanita itu dengan suara bergetar. Aku tidak tahu harus berkata apa lagi. Aku merasa seolah-olah aku terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari sekadar kejadian aneh di stasiun. Rasa ingin tahu terus membara di dalam diriku. Apakah Mbak Yuni benar-benar hanya seorang penjaga yang tak terlihat atau ada alasan lain mengapa dia tetap hadir di peron ini? Aku melangkah mundur beberapa langkah, berusaha memproses semuanya. Tetapi saat aku berbalik, aku melihat sesuatu di ujung peron. Ada sosok lagi, kali ini seorang pria yang tampak bingung. "Mbak, ada apa?" Tanyaku merasa gelisah. Pria itu menatapku, wajahnya tampak pucat. "Tadi saya lihat dia lagi." "Wanita dengan rambut panjang berdiri di sana," ujarnya dengan suara gemetar. Aku menoleh ke arah yang dia tunjukkan. Tidak ada siapa-siapa. Peron itu kosong. Hanya ada cahaya lampu yang menerangi sekeliling. "Apa yang kamu lihat, Mas?" Tanyaku mencoba menenangkan pria itu. "Saya nggak tahu. Tadi dia ada di sana, tepat di bawah lampu itu. Tapi begitu saya lihat, dia hilang," jawab pria itu. Suaranya hampir tak terdengar. Aku merasa ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar penampakan biasa. Mbak Yuni atau siapapun dia, sepertinya memiliki tujuan yang belum sepenuhnya aku pahami. Namun satu hal yang pasti, stasiun ini tidak akan pernah terasa sama lagi. Setiap malam, perasaan itu semakin mencekam. Aku tak bisa berhenti berpikir tentang apa yang sebenarnya terjadi di stasiun ini. Ada sesuatu yang belum sepenuhnya terungkap, dan aku merasa semakin tertarik untuk mencari tahu lebih dalam. Malam itu aku kembali ke stasiun, berharap bisa mendapatkan jawaban. Stasiun terasa semakin sunyi. Hanya ada sedikit penumpang yang menunggu kereta terakhir. Aku duduk di bangku yang sama, menunggu dalam keheningan. Berharap sosok itu muncul lagi. Aku tidak tahu dia mengapa, tapi setiap kali aku datang ke sini, ada perasaan yang aneh, seolah aku semakin dekat dengan sesuatu yang sangat penting. Sebuah rahasia yang harus diungkap,
Tiba-tiba, aku mendengar suara langkah kaki dari belakang. Aku menoleh dan kali ini, sosok itu muncul lagi, Mbak Yuni. Dengan rambut panjangnya yang tergerai, berdiri di ujung peron memandang ke arahku. Aku merasa jantungku berdegup kencang. Mengapa dia selalu muncul di saat-saat seperti ini? Apakah ada alasan di balik kehadirannya? Aku memutuskan untuk mendekatinya meskipun sedikit ragu. Mbak Yuni tidak bergerak, hanya berdiri di sana, memandang ke arah rel kereta yang kosong. Aku berhenti beberapa langkah di depannya, merasa seolah ada sebuah energi yang menghubungkan kami. Mbak Yuni panggilku dengan suara pelan. Dia menoleh perlahan, matanya kosong, seolah tidak benar-benar melihatku, tetapi aku merasakan kehadirannya lebih kuat dari sebelumnya. Apa yang Mbak inginkan? Tanyaku, berusaha mencari tahu lebih banyak. Mbak Yuni tersenyum tipis, senyuman yang sama seperti yang kulihat beberapa malam lalu, senyuman yang terasa penuh misteri. Saya tidak bisa meninggalkan tempat ini, jawabnya dengan suara yang begitu lembut, seolah angin malam yang berbisik. Kenapa, Mbak? Apa yang terjadi? Tanyaku semakin penasaran. Dia menggelengkan kepala pelan, seolah tidak ingin atau tidak bisa menjawab pertanyaanku. Namun aku merasa ada sesuatu yang belum selesai. Ada cerita yang belum terungkap. Banyak yang datang ke sini, dan mereka tak tahu apa yang terjadi, katanya lagi. Suaranya kini terdengar lebih dalam. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya saya alami. Aku semakin mendekat, berusaha untuk mendengarkan lebih jelas. Apa yang terjadi, Mbak? Apa yang bisa saya bantu? Mbak Yuni tidak langsung menjawab. Dia mengalihkan pandangannya ke rel kereta yang kosong, seolah mengingat sesuatu yang sangat jauh. Saya lebih sekali. Saya adalah bagian dari stasiun ini, menjaga agar semua penumpang selamat. Namun suatu malam segalanya berubah. Aku terdiam, tak bisa membayangkan apa yang akan dia katakan selanjutnya. Saat itu ada kecelakaan. Seorang penumpang jatuh, dan saya berlari untuk menolongnya. Saya tidak sempat melihat kereta datang. Katanya pelan, suaranya semakin berat. Aku merasa seolah aku bisa merasakan apa yang dia rasakan, rasa penyesalan dan ketidakberdayaan yang dalam. Setelah itu saya tidak tahu apa yang terjadi. Saya hanya ingat saya terjatuh, dan semuanya gelap. Lanjutnya, matanya kosong seolah dia sedang mengingat kembali peristiwa itu. Tapi saya tidak bisa pergi. Saya masih ada di sini menjaga mereka yang lewat. Karena itu adalah tugas saya. Aku merasa hatiku semakin berat. Ternyata Mbak Yuni bukan hanya sosok yang muncul karena takdir atau kebetulan. Dia adalah bagian dari stasiun ini. Bagian dari cerita yang belum sepenuhnya selesai. Apa yang harus saya lakukan? Tanyaku hampir berbisik. Apa yang Mbak inginkan dari saya? Mbak Yuni menatapku dengan mata yang penuh kesedihan. Cukup ingat saya. Jangan biarkan orang-orang lupa bahwa ada yang menjaga mereka di sini. Dengan kata-kata itu, sosok Mbak Yuni mulai memudar perlahan. Seolah-olah dia akan menghilang lagi ke dalam kegelapan malam. Aku tetap berdiri di tempatku. Tidak tahu apakah aku baru saja mengalami sebuah kejadian nyata atau hanya sebuah mimpi. Namun satu hal yang pasti, aku tidak akan pernah melupakan Mbak Yuni dan kisahnya yang tragis. Sebuah kisah yang, meskipun tidak bisa dihentikan, tetap memiliki makna yang mendalam. Waktu berjalan begitu lambat, aku masih berdiri di sana, di peron yang sepi. Dengan segala yang baru saja aku dengar berputar-putar di dalam pikiranku. Mbak Yuni, apakah dia benar-benar ada di sini? Atau hanya bayangan dari masa lalu yang tak bisa pergi? Namun malam semakin larut, dan rasa penasaran yang semakin menggebu membuatku tak bisa melepaskan diri dari perasaan aneh ini. Aku bertekad untuk mencari tahu lebih banyak lagi. Tidak bisa hanya berhenti di sini. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk mencari tahu lebih jauh tentang sejarah stasiun ini. Aku pergi ke kantor pengelola stasiun, berharap mendapatkan informasi lebih lanjut tentang siapa Mbak Yuni sebenarnya, dan mengapa dia masih ada di sana. Di kantor, aku bertemu dengan seorang pria parubaya yang sepertinya sudah bekerja lama di stasiun itu. Aku duduk di depannya dan tanpa banyak basa-basi, aku langsung bertanya, "Pak, saya ingin tahu tentang seorang wanita yang dulu bekerja di stasiun ini. Namanya Yuni, dia meninggal sekitar 5 tahun lalu.
Dan saya mendengar cerita tentang dia dari beberapa orang. Pria itu menatapku dengan tatapan yang penuh keheranan, seolah baru pertama kali mendengar tentang cerita itu. Setelah beberapa detik diam, dia akhirnya menjawab dengan suara pelan. Ada sesuatu yang aneh tentang Mbak Yuni. Dia adalah salah satu pekerja terbaik yang kami punya. Tapi, pada malam kecelakaan itu, dia begitu bersemangat untuk menolong orang yang terjatuh di rel. Sepertinya dia sangat terikat dengan tugasnya. Dia benar-benar tidak berpikir panjang. Aku menunggu berharap dia akan melanjutkan. Kami semua merasa kehilangan. Tapi setelah kecelakaan itu, beberapa orang mulai melaporkan melihatnya di peron, berdiri seperti penjaga. Mereka berkata dia ada di sana, seperti memastikan semuanya aman. Aku terkejut mendengar itu, jadi bukan hanya aku yang merasakannya. Ini benar-benar terjadi, bukan halusinasi atau imajinasi belaka. Apakah ada sesuatu yang lebih? Tanyaku semakin ingin tahu. Pria itu menggelengkan kepala tapi ada keraguan di matanya. Tidak ada yang tahu pasti, tetapi terkadang ada orang yang merasa seperti dia mengawasi mereka, menjaga mereka. Mungkin itu hanya perasaan atau mungkin ada sesuatu lebih dari itu. Namun sepertinya Mbak Yuni hanya ingin kita ingat tugasnya. Aku merasa perasaan campur aduk dalam hatiku. Mbak Yuni bukan sekadar sosok yang muncul begitu saja. Dia memiliki tujuan. Bahkan setelah kematiannya, dia ingin memastikan bahwa orang-orang selamat dan tidak melupakan tugasnya sebagai penjaga stasiun. Hari itu aku berjalan kembali ke peron yang sama. Semua terasa lebih tenang. Meskipun aku tidak melihat Mbak Yuni lagi, aku tahu dia ada di sini, entah dalam bentuk apa pun. Tugasnya belum selesai, dan aku mulai memahami itu. Aku duduk di bangku peron yang sunyi, memandang rel yang kosong. Ada rasa damai yang aneh, seolah-olah aku telah mengerti sesuatu yang sangat penting. Mbak Yuni mungkin telah pergi, tetapi dia tidak akan pernah benar-benar hilang. Aku menutup mataku sejenak, merasa bahwa tugasnya telah selesai dan kini giliran kita untuk menjaga kenangan itu, untuk menghargai mereka yang telah berkorban tanpa pamrih. Waktu berlalu dan seiring berjalannya hari, perasaan yang aneh itu mulai menghilang. Aku merasa damai dengan apa yang sudah terjadi, namun ada sesuatu yang terus mengganjal di dalam hatiku. Mbak Yuni, penjaga yang tak pernah benar-benar pergi. Beberapa minggu setelah kejadian itu, aku mulai sering datang ke stasiun. Tidak lagi untuk mencari jawaban atau mengikuti jejak Mbak Yuni, tetapi untuk menghargai ketenangan yang ada di sini. Stasiun yang dulu terasa menyeramkan, kini menjadi tempat yang memberikan kedamaian. Setiap kali aku datang, aku merasa seolah Mbak Yuni ada di sana, dengan senyum misteriusnya yang terus mengawasi, memastikan semuanya aman. Suatu malam setelah beberapa bulan berlalu, aku kembali duduk di bangku yang sama. Tak ada yang berbeda, kecuali keheningan yang begitu terasa. Tiba-tiba aku mendengar suara langkah kaki yang pelan, seperti langkah seseorang yang mendekat. Aku menoleh dan kali ini, bukan Mbak Yuni yang aku lihat, melainkan seorang petugas stasiun yang sedang berjalan ke arahku. "Maaf Nona, mau kemana?" tanya petugas itu dengan sopan. Aku tersenyum kecil. "Hanya duduk sebentar." "Tidak berapa Etswan." Petugas itu mengangguk dan melanjutkan pekerjaannya. Namun ada sesuatu yang berbeda. Kali ini, aku merasa sangat tenang seolah semuanya sudah berakhir. Tidak ada lagi bayangan atau tanda-tanda yang mengganggu. Seakan tugas Mbak Yuni telah selesai, dan dia bisa pergi dengan tenang. Sejak malam itu, aku tidak lagi melihat atau merasakan kehadiran Mbak Yuni. Tetapi entah kenapa, aku merasa bahwa dia sudah menemukan kedamaian yang dia cari. Tugasnya telah selesai dan dia sudah bisa beristirahat. Stasiun itu kini tetap sepi seperti biasa, namun ada perasaan hangat setiap kali aku melewatinya. Aku tahu meski Mbak Yuni tak lagi terlihat, dia tetap menjaga kenangan itu. Kenangan akan dedikasi, pengorbanan, dan cinta terhadap tugas yang tidak pernah surut. Dengan hati yang penuh rasa terima kasih, aku akhirnya meninggalkan stasiun malam itu dengan keyakinan bahwa meskipun dunia ini penuh dengan misteri, ada tempat-tempat dan orang-orang yang tetap menjaga kita, bahkan setelah mereka tidak lagi ada di sini. Dan dengan itu kisah di stasiun lama pun berakhir. Diusmadeksi telah mengikuti perjalanan ini.
Jangan lupa untuk selalu menghargai setiap langkah. Bahkan yang terlihat paling sederhana sekalipun,